Para petugas medis merupakan barisan terdepan dengan kondisi COVID-19 tetap berprofesi dan memberikan pelayanan yang luar biasa. Bagaimana rumah sakit ini berlomba-lomba ke depan memberikan satu pelayanan yang prima terkait dengan salah satu spesifik penyakit yang pada hari ini memang sedang tren. Seluruh masyarakat, baik yang tidak mampu, dapat dirawat di sana, bahkan dengan menggunakan KK KTP sekalipun dapat dirawat secara gratis. Kalau ada produksi yang dibuat oleh perusahaan kita, ya kita profesional lah, tetap ada pengajuan, penawaran dan sebagainya. Kan kami lebih bangga nih, kalau produksinya dari Bintan sendiri kita gunakan untuk rumah sakit, puskesmas, bisa ya? Nah, itu yang penting. Ya memungkinkan pemanfaatan produk-produknya itu bisa khusus daerah kita aja, lain nggak usah. Di puskesmas, rumah sakit, kita kan bangga nih sambil promosi. Sambutan kami, pertama kami ingin ucapkan selamat dulu. Selamat kepada Rumah Sakit Umum kita, Pak Direktur dan seluruh jajarannya, karena tahun 2019 kemarin kita sudah naik kelas menjadi rumah sakit tipe C. Nah, ini harus diketahui bahwa dengan peningkatan status berarti sudah ada penilaian yang dilakukan, sudah ada pelayanan yang ditingkatkan, sudah ada infrastruktur yang terus dikerjakan, sehingga terjadilah peningkatan status rumah sakit yang kita miliki yang merupakan kebanggaan kita pada hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, khususnya jajaran Dinas Kesehatan dan juga para perawat, para petugas medis, para dokter, seluruhnya yang pada hari ini merupakan barisan terdepan tanpa menyerah dengan kondisi COVID-19, bahwa para petugas kesehatan kita tetap memberikan pelayanan yang luar biasa. Tepuk tangan. Selanjutnya kami ingin juga ucapkan terima kasih, ini ucapan terima kasih banyak pada hari ini untuk Ibu Mutiara Sinaga dan seluruh jajaran PT Esko. Pada hari ini ternyata ada produk yang diproduksi oleh PT Esko yang ada di Kabupaten Bintan. Ini harus kami informasikan kepada para orang tua kami dan seluruh yang hadir, bahwa ternyata di Kabupaten Bintan ini memproduksi kebutuhan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh seluruh dunia. Tadi kami mendengar hampir 100 lebih negara yang pada hari ini hasil produksi kita, produksinya itu ada di Bintan, itu dikirimkan ke 100 negara lebih. Tepuk tangan loh untuk PT Esko kita. Dan ini merupakan kebanggaan bahwa pada hari ini ternyata bahwa Bintan juga memproduksi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh dunia pada hari ini. Dan tadi saya menawarkan khusus untuk Bintan, nanti Pak Gama tolong dibantu secara migrasi apa yang dibutuhkan oleh PT Esko untuk mungkin proses-proses yang dibutuhkan, termasuk bagaimana hasil produksi ini bisa kita pakai supaya kita juga bangga memakai produksi yang dilakukan di Kabupaten Bintan, insya Allah. Kami perlu jelaskan Bapak Ibu bahwa rumah sakit yang berdiri pada hari ini di Kijang ini adalah sebuah rumah sakit yang sangat membanggakan kita semua. Kami kemarin diawali pada tahun 2017, 16-17
kami sangat menginginkan bahwa pelayanan kesehatan itu semakin hari semakin meningkat. Bagaimana kita terus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat ini betul-betul mendapatkan pelayanan yang prima. Salah satunya adalah tidak perlu lagi kita meminta pembiayaan terhadap kondisi masyarakat pada hari ini, sehingga program pengobatan gratis itu kita lakukan sejak tahun 2016 akhir dan 2017 sampai pada hari ini. Dan kita bangga bahwa pada hari ini salah satu daerah yang memang menggratiskan kepada masyarakat itu hanya Kabupaten Bintan. Boleh tepuk tangan untuk Kabupaten Bintan. Kita hari ini meresmikan beberapa ruangan dan kita tahu bahwa tiap hari bahwa pembangunan di rumah sakit ini terus kita lakukan. Kita lakukan pembenahan. Kita tidak hanya melakukan pembangunan secara infrastruktur, tapi bagaimana fungsi pelayanan juga terus harus kita tingkatkan. Sampai kemarin kami sudah sempat berdiskusi dengan para dokter yang selalu berdiskusi dengan kami, termasuk dengan Pak Gama dan Pak Dr. Benny, bahwa ke depan salah satu rencana kami ya ke depan pada hari ini kita ketahui bahwa untuk wilayah Sumatera, rumah sakit yang menangani untuk masalah pasca stroke itu hanya ada satu, yaitu hanya di Bukit Tinggi. Pada hari ini kita selalu berlomba membuat rumah sakit, tapi tidak ada spesifik rumah sakit yang memang menangani penyakit tertentu. Insya Allah ke depan Bintan kita akan terus melakukan pemenahan dan membangun sebuah rumah sakit yang memang khusus untuk rehabilitasi terkait dengan penyakit stroke, yang rencana kita akan kita bangun di tepi pantai aset Pemda yang ada di Trikora. Jadi rumah sakitnya untuk orang stroke harus suasana, situasi kita lebih nyaman sambil berobat tapi situasinya nyaman. Insya Allah ini salah satu program kami ke depan. Insya Allah ini menjadi salah satu program yang akan kami lakukan ke depan. Dan pada hari ini tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada seluruh jajaran, bahwa pada hari ini sebagai wujud bukti kita semua berkomitmen bahwa pelayanan kesehatan itu harus menjadi prioritas utama selain pendidikan. Jadi yang pertama adalah bagaimana tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat ini bisa dijamin oleh pemerintah daerah. Kita sering mendengar yang namanya new normal. Saya jujur, saya lebih menyukai menggunakan istilah adaptasi terhadap pola hidup baru. Kenapa? Biasanya masyarakat itu dengan ujungnya saja. Kalau dengar new normal, berarti sudah normal. Kalau sudah normal, ngapain disuruh kami pakai masker, Pak? Kalau sudah normal, kenapa kami disuruh cuci tangan, Pak? Itu kami repot nanti. Jadi pada hari ini kami menggunakan istilah adalah adaptasi, penyesuaian pola hidup baru, karena kita memang harus terus melakukan aktivitas. Pada hari ini kita harus terus menjalankan protokol kesehatan. Semua ini harus kita jalankan secara bersamaan. Kalau ada persepsi yang salah di antara kita, ini menyebabkan salah dalam langkah kita menerapkan aturan. Hari ini adalah masa persiapan kita. Bintan sedang melakukan upaya persiapan. Insya Allah di tanggal 15 nanti, salah satu destinasi pariwisata di Bintan kita sudah mulai membukanya, yaitu untuk di kawasan Lagoy. Kenapa ini kita berkepentingan untuk Lagoy dibuka terlebih dahulu? Kami harus jelaskan bahwa kawasan Lagoy ini memang kawasan yang memang berdiri sendiri, tidak langsung berbaur dengan kondisi kehidupan masyarakat yang kira selama ini kita ketahui, sehingga lebih mudah kami untuk melakukan pengawasan dan lebih mudah kami untuk melakukan penegakan aturan di sana. Selain kawasan tersebut juga sudah siap dan secara profesional untuk melakukan ini. Pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan kita memproyeksikan bahwa pada tahun 2020 itu hampir 300 miliar. Pada hari ini yang baru terrealisasi itu tidak sampai 50-an miliar. Sehingga ini menjadi pemikiran kami selaku kepala daerah, bagaimana aktivitas ekonomi ini juga akan memberikan dampak ekonomi, terutama bagaimana pendapatan asli daerah kita juga bisa meningkat, sehingga kita bisa terus melakukan aktivitas termasuk di bidang pendidikan, di bidang kesehatan dan bidang-bidang lainnya. Inilah kenapa harus kami lakukan, tapi ini adalah dalam rangka masa uji coba, Pak. Termasuk karyawannya juga tidak boleh keluar Lagoy, dia harus di tempat tinggalkan di sana semua, dan termasuk juga bagaimana proses pergantian karyawan itu tetap diisolasi dulu selama 14 hari
dan semua aktivitas tidak boleh berhubungan dengan masyarakat, artinya pintu masuk langsung dari Singapura maupun dari dalam negeri itu langsung ke Lagoy tanpa harus melalui prosedur atau proses dengan masyarakat awam yang pada hari ini menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa masyarakat, khususnya kesehatan masyarakat masalah COVID-19 ini harus menjadi utama. Kenapa kami bilang sampaikan harus menjadi utama? Pada hari ini kesehatan masyarakat harus menjadi utama, tapi kehidupan harus terus berjalan. Tidak mungkin kita hanya berdiam diri saja di dalam rumah. Karena hidup perlu makan, hidup perlu beraktivitas, tapi aturan harus tetap kita tegakkan. Prosedur kesehatan, protokol kesehatan harus tetap kita jalankan. Bapak Ibu pada hari yang berbahagia, mengakhiri sambutan kami pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan satu bait pantun. Terbang rendah burung pelikan, di tepi sungai mencari ikan. Dengan bismillah gedung baru kita resmikan. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bintan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya. Sukses selalu. Senang membantu Bintan. Kalau ada kekurangan mohon dikasih tahu ke kita. Thank you. Oke, Makasih ya. Pak. Sama-sama, Pak. Apa kabar? Sehat selalu ya. Assalamualaikum. Halo Pak, ada saya Pak. Asma, saya sering kamu. Nomor Nomor 1. Tadi aktif. Adiknya Pak. Oh adiknya. Makanya mirip-mirip semua. Mirip, iya. Sehat selalu ya nak. Iya, makasih Kita Pak. enggak belum sekolah kan? Udah Pak, ada kelas 3. Enggak, maksudnya masih libur kan? Oh iya, Iya. Nih. Sakit harus semangat, cepat sembuh ya. Ah. Iya. Makasih, Pak. Oke. Sangka tadi hati-hati mirip kali. Supaya Iya, adiknya Pak. Kami 4 cewek semua. ya salam ya sama kakaknya. Iya, makasih Pak. Sehat selalu ya, Naya. Oke. Lanjut ya. Mudah-mudahan selamat di akhirat, selamat di dunia. Amin. Ya toh? Karena kita sekonol. Ya enggak? Yang angkat ini adalah Allah. Ya toh? Amin, amin. Nah, kita harus ingat Tuhan ya. Yang penting ya yuk sehat. Alhamdulillah lah. Imbian kerjaannya manjat. Tapi kan enggak panjat orang. Iya, manjat klopo. Kalau mendengarkan sila panjat orang. Wah, manjat klopo, manjat apa jenenge? Nongko jengkol. Tapi laki orang enggak kan? Oh, enggak lah, enggak boleh. Pokoknya enggak. Iki. Iya, pokoknya Ini sehat, kita Mbak. tuh itu aja lah.
Pak De. Penting sehat. Nih, man. Go tuku-tuku. Biyen sholat bilang, puasanya bilang, Baik, alhamdulillah ya. janjinya bohong. 1 tahun bilang 800 kilo. Jadi anaknya ada yang gede, ada yang baik. Karena perbuatan sendiri. Ingat tuh kata-kata, dia toh. Kelingan dewe. Kan dewe ngaku dewe. Masa kita nggak ngaku ya kan? Udah, hati-hati ya. Ayo, Apa? cedemen ya. Saiki kok gawe kafe arep gawe meneh yo silakan kok. Ini yang jero iki saiki. Iya, pokoknya kubur aku lebar. Ya enggak? Batasnya kon di batas ini. Bagus. Hai.